Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Aini, NIM 2122263. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang biografi dan peran Wali Songo dalam menyebarkan dan perkembangan Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Baik, Ibu. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada, Ibu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, baiklah, hari ini kita akan membahas tentang biografi dan peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam dan perkembangan Islam di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu tentang sunan yang ada di Indonesia. Oke, baiklah Ananda, mari kita bahas satu persatu tentang biografi dari Wali Songo ini. Yang dimana Wali Songo ini memiliki 9 tokoh, yang dimana yang tokoh pertama itu adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim, yaitu juga disebut dengan Sunan Gresik. Dan tokoh yang kedua itu adalah Raden Rahmat, atau biasa dikenal juga dengan Sunan Ampel. Dan yang ketiga adalah Sunan Raden Paku, itu juga disebut dengan Sunan Giri. Dan sunan selanjutnya yaitu Sunan Raden Makdum Ibrahim, atau juga disebut dengan Sunan Bonang. Dan selanjutnya itu adalah Sunan Kasim, atau juga disebut dengan Sunan Derajat. Dan selanjutnya itu adalah Sunan Kalijaga. Selanjutnya itu adalah Sunan Kudus, yang dimana juga nama aslinya itu adalah Ja'far Siddiq. Yang selanjutnya adalah Sunan Muria, nama aslinya yaitu Raden Umar Said. Yang terakhir itu adalah Sunan Gunung Jati, yang disebut juga dengan Syarif Hidayatullah. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita bahas tentang peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang dimana kita lihat yang pertama itu adalah di bidang pendidikan. Yang dimana peran Wali Songo di bidang pendidikan itu terlihat dari aktivitas mereka dalam mendirikan pesantren, sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Ampel, Sunan Gresik, dan juga Sunan Bonang, yang mana mereka sudah mendirikan pesantren di daerah-daerah Jawa. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang dari segi bidang politik, yang dimana pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam di Jawa, Wali Songo mempunyai peran yang sangat besar, yang dimana antara mereka pernah menjadi penasihat raja dan bahkan ada yang menjadi raja, yaitu Sunan Gunung Jati. Dan dimana juga Sunan Ampel sangat berpengaruh di kalangan istana Majapahit, yang dimana istrinya itu berasal dari kalangan istana, dan Raden Patah atau putra Raja Majapahit adalah murid beliau. Kemudian dekatnya Sunan Ampel dan dengan kalangan istana membuat penyebaran Islam di daerah Jawa itu tidak mendapatkan hambatan, bahkan mendapatkan restu dari penguasa kerajaan. Sunan Giri fungsinya sering dibutuhkan dengan pemberian restu dalam penobatan raja, seperti setiap kali munculnya masalah penting yang harus diputuskan, wali yang lain selalu menantikan keputusan dan pertimbangan. Bahkan Sunan Kalijaga juga menjadi penasihat kesultanan di Demak Bentaro. Baiklah, kita masuk di bidang dakwah, yang dimana struktur dakwah pada masa Wali Songo itu meliputi unsur-unsur dakwah sebagai berikut. Yang dimana di situ ada dai, yaitu orang yang memberikan materi atau pembahasan atau penyaji materi, yang dimana juga ada Madu adalah orang yang menerima dakwah, dan dimana di situ ada juga beberapa metode atau media yang dilakukan oleh Wali Songo, itu seperti dengan menggunakan wayang, gamelan, dan juga beberapa kesenian yang ada di Jawa. Bahkan mereka itu sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan juga menghubungkan antara dakwah Islam dengan kesenian dan kebudayaan dari masyarakat tersebut. Baiklah Ananda, dapat kita simpulkan bahwa Wali Songo itu dikenal sebagai tokoh dalam penyebaran Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara dan berada di Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, dan Tuban di Jawa Timur. Dan ada juga di Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan di Cirebon di Barat.
Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam kebudayaan di Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam pada masa itu. Dan mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang Jawa beberapa era tersebut merupakan masa pemeliharaan kehidupan agama, politik, dan bahkan seni budaya. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini, Ananda. Mari kita itu saja materi kita pada hari ini. Mungkin minggu depan kita akan membahas materi tentang apa? Oke. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan membacakan hamdalah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.